Berjumpa lagi dengan Kak Feria, ditemen dengan Kak Dewi. Iya, Kak Dewi, hari ini kita mau ngapain ya, Kak? Mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, berarti sudah waktunya kita IHMPA ya, Kak? Iya, betul. Oke, adik-adik siapkan diri adik-adik, pakaian adik-adik, Alkitabnya juga ya, Kak ya? Disiapkan. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, biasanya kita bersaat teduh dulu. Lipat tangannya, tutup mata, doanya di dalam hati. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Wah, kakak kita kayaknya mau mengucapkan syukur ya ke Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu sudah baik ya sama kita. Adik-adik, kita mau menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Bangkit berdiri ya, Kak. Adik-adik tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu Allahku Besar dengan gerakan ya adik-adik. Dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu buat hari ini. Meskipun dalam keadaan online ibadahnya, kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami dan pelayan kami untuk tetap setia untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik boleh tetap duduk saja. Kita akan menyanyikan lagu Allah Bapa Melindungi. Adik-adik, mari kita berdiri, mari menyanyikan lagu Yang Jaga Aku Selalu.
Adik-adik, saatnya kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 32 ayat 10 dan 11. Mazmur 32 ayat 10 dan 11. Mari kita bermazmur. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Senang membaca Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam IHMPA Online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan melalui IHMPA Online. Berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan, dan terlebih lagi Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu yang terambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 8. Lukas 7 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali dalam IHMPA Online. Mari kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota yang bernama Kapernaum. Di situ ada seorang perwira. Perwira itu seperti tentara atau polisi yang berpangkat tinggi, yang mempunyai seorang hamba atau asisten atau pembantu atau ajudan seperti itu. Hambanya itu sedang sakit keras, bahkan seperti mau mati.
Rupanya perwira ini sangat peduli dan sayang terhadap hambanya itu. Dia pun berpikir keras dan berusaha mencari cara agar hambanya itu sembuh. Tiba-tiba perwira itu punya ide. Ia kemudian memanggil orang Yahudi yang dihormati, lalu meminta tolong kepada mereka untuk memberitahukan kepada Yesus tentang keadaan hambanya itu, keadaan hambanya yang sedang sakit keras itu. Orang-orang Yahudi yang dihormati itu pun berangkat dan meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hamba si perwira itu. Akhirnya, Tuhan Yesus yang baik hati itu bersedia pergi ke rumah perwira itu untuk melihat keadaan hamba dari perwira itu yang sedang sakit. Tuhan Yesus berjalan menuju tempat itu. Tapi ketika Tuhan Yesus masih di depan jalan rumah perwira itu pun berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan tidak usah masuk sebab Tuhan terlalu ajaib, Tuhan terlalu luar biasa sehingga Tuhan rumah ini tidak layak untuk menerima Tuhan ke dalam rumah hamba. Tuhan Yesus cukup mengatakan apapun kepada hambaku ini, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Lalu Yesus berkata, perwira ini memiliki iman yang sangat besar dari antara orang Israel lainnya. Dan setelah Tuhan Yesus berkata begitu, pulanglah orang-orang Yahudi suruhan si perwira ini. Setibanya mereka di rumah, ternyata jadi hamba si perwira itu sudah sembuh dan sehat kembali. Adik-adik, dari perwira yang imannya kuat itu kita belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit dengan berbagai cara. Bagaimana caranya? Terserah Tuhan Yesus. Apakah melalui dokter maupun tenaga kesehatan lainnya seperti bidan, mantri, atau melalui makanan-makanan dan minuman-minuman serta obat-obatan yang dikonsumsi. Bisa juga loh melalui doa kita ataupun orang-orang yang datang mendoakan ketika sakit. Nasihat-nasihat orang lain melalui tindakan medis, disuntik atau memasukkan obat, dipakaikan alat, dioperasi, dan lain-lain. Walaupun kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung, tetapi orang-orang atau makanan-makanan, minuman, obat-obatan, dan alat yang eh, dimasukkan ke dalam tubuh kita bisa menjadi alat yang dipakai atau cara yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kita. Adik-adik, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada orang-orang yang telah menolong kita untuk sembuh. Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang mau menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Dan Tuhan Yesus pun pasti menolong mereka dengan cara membuat mereka sembuh. Ketika kita sudah sembuh, jangan lupa ya untuk menolong orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sakit, Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Berdoa juga buat orang tua atau siapapun yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Bapak,
Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan yang terbaik buat setiap orang yang ada di dalam bangsa dan negara ini. Berdoa juga buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus GBIB Bukit Harapan. Tolong kami untuk kami boleh menjadi garam dan terang dunia, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kasih Tuhan buat setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta Monica Joris, Tuhan boleh berkati dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, sehingga beliau boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berdoa buat setiap kakak layan dari sektor 1 sampai dengan sektor 5, Tuhan boleh memberkati kakak layan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan dengan pekerjaan yang terbaik, sehingga mereka boleh melakukan tugas pelayanan di HMPA, di PA dengan baik. Kami juga berdoa buat setiap adik layan dari sektor 1 dan sampai dengan sektor 5, Tuhan boleh memberkati mereka semua dalam studi mereka, ketika mereka dimanapun berada, Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapak, kami mau panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik disiapkan. Kemudian adik-adik bisa memberikannya ke mama papa, dan mama papa akan memberikan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik untuk persembahan-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan berguna untuk pelayanan di gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu hari ini, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya adik-adik, IHMPA online segera berakhir, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak sudah menyertai kami dalam sepanjang ibadah di IHMPA online pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami, ibadah kami, dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan boleh memberkati setiap kami, adik-adik layan, dalam studi mereka, dimanapun mereka berada, di rumah juga Tuhan boleh memberkati. Kiranya kasih karunia Roh Kudus boleh menyertai adik-adik. Berkati juga kakak layan yang boleh melayani hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami.
Tuhan Yesus memberkati.